Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Budi Kemuliaan, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia dimanapun sahabat Budi Kemuliaan berada. Selamat datang di acara podcast Bincang Sehat Budi Kemuliaan, di mana podcast ini insya Allah akan memberikan informasi seputar kesehatan. Perkenalkan, nama saya Widawati selaku host podcast Bincang Sehat Budi Kemuliaan hari ini. Dan kali ini kita akan membahas tentang kiat aman puasa Ramadan bagi ibu hamil dan menyusui. Di sini juga sudah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Inka Nila Wardani, spesialis gizi klinik. Assalamualaikum Dr. Inka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya dok hari ini dok? Alhamdulillah sehat. Sehat ya dok ya. Alhamdulillah. Boleh dokter silakan untuk menyapa sahabat Budi Kemuliaan sekalian dok. Silakan. Terima kasih Mbak. Ya sama-sama Ya. dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat semua. Saya Dr. Inka Nila Wardani, dokter gizi klinik yang juga berpraktek di Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Oke dokter. Ya. Gimana nih dok? Kayaknya udah mulai mendekati bulan Ramadan nih, udah bau-baunya bulan puasa nih dok ya. Kira-kira mungkin nanti dokter bisa menjelaskan ya dok gimana ya kiat-kiat aman puasa Ramadan bagi ibu hamil dan menyusui ya dok ya. Sebenarnya dok, ibu hamil dan menyusui itu boleh nggak sih dok puasa dok? Mungkin pertanyaan ada beberapa pertanyaan gitu dok. Iya betul. Jadi boleh atau tidak ibu hamil dan menyusui berpuasa? Tentu boleh. Ya, boleh jika kondisinya memungkinkan, dan memang kalau kondisi ibu hamil dan ibu menyusui itu tidak memungkinkan, ya boleh juga untuk tidak berpuasa ya. Ada kondisi di mana dia hamilnya mual-mual terus gitu ya, atau pada saat menyusui bawaannya lemes, nggak kuat ya. Kalau kondisi ibu hamil dan menyusui tentu kan ada juga di hadis juga diperbolehkan kan ya untuk tidak berpuasa, karena nanti setelah hamil dia bisa mengkodok puasanya, atau jika tidak mampu ya dia perlu bayar fidyah ya untuk itu. Jadi sebenarnya boleh ya dok, boleh, tapi tapi kondisi juga ya dok. Iya. Tapi kalau seandainya nggak memungkinkan nanti bisa jangan dipaksakan ya dok. Jangan ya. dipaksakan kalau kondisinya tidak memungkinkan. Dok, sebenarnya ada nggak sih bahayanya gitu dok buat ibu hamil atau menyusui terhadap janin atau ke ibunya sendiri gitu dok kalau pada saat berpuasa gitu dok? Iya. Kalau kondisi ibu dan janinnya memang tidak aman, misalnya ibunya mual-mual muntah terus, atau ibu dengan berat badan awal sebelum hamil aja sudah kurang, dan misalnya ibu dengan berbagai penyakit yang berat sejak sebelum hamil, tentu sangat berisiko dengan kehamilannya. Karena kalau untuk mencukupi dirinya, kebutuhan nutrisi dirinya sendiri saja tidak dapat terpenuhi, ya tentu bagaimana untuk kebutuhan bayinya, sehingga bisa mengganggu kan. Tapi kalau kondisi ibunya fit, pertumbuhan bayi juga bagus ya. Nah itu makanya untuk tahu bahaya atau tidak, aman atau tidak, bisa atau tidak menjalankan puasanya, ibu hamil dan menyusui tentu harus rutin kontrol, datang ke layanan kesehatan untuk memeriksakan dirinya. Itu sebaiknya sebelum bulan puasa nih udah siap-siap ya. Jadi kita bukan cuma siap-siap yang baju atau makanan, tapi siapkan juga diri dulu. Apakah kondisi ibu hamil dan menyusui itu fit, karena kondisi hamil dan menyusui itu kan kondisi khusus ya. Ya, dimana itu penting banget buat penting banget untuk ibu dan bayinya, dan juga kesehatan anak nanti selanjutnya. Ya, soalnya kan di sosmed kita nih, kebetulan di IG kita juga ya tadi dok ada pertanyaan bahwa di usia trimester ketiga hamil dok katanya suka masih merasa mual gitu, tapi apa boleh gak sih puasa gitu, ada situ dok pertanyaan di IG kita dok. Ya jika ada mual tapi mualnya tidak terlalu berat, ibu masih bisa masuk makanannya, cuma hanya mual aja, tapi bisa makan yang sehat selama menjalankan puasa, nggak masalah, aman saja bisa gitu. Tapi kalau mual dengan muntah yang berat ya dok? Iya, yang sampai habis, nggak ada lagi isinya, nanti makan lagi, keluar lagi, ya itu risiko banget buat bayinya nanti gitu ya, dan buat ibunya sendiri.
Jangankan buat bayinya, buat ibunya saja bisa kekurangan cairan. Nanti kalau kekurangan cairan berpengaruh juga, kurangan cairan, kurangan zat gizi dan lain-lainnya. Itu ya jelas sangat mengganggu. Sebaiknya jangan puasa dulu kalau kayak gitu. Tapi kalau mualnya cuma sedikit masih bisa ditolerir, masih bisa masuk makan makanan bergizi. Jadi bukan mual akhirnya makannya cuma yang manis-manis, yang biskuit-biskuit, teh-teh manis aja. Nah itu ya lebih baik sih jangan berpuasa. Jadi kita yang tahu diri kita ya dok ya. Ya, jangan dipaksakan. Masih bisa ditolerin, kayaknya mual-mual mabuk-mabuk dikit mah nggak apa-apa, masih kuat berarti boleh. Tapi kalau kalau kita sebagai muslim kan pengennya puasa bulan Ramadan itu kan puasa wajib. Iya. Jangan sampai ditinggal, itu amalannya masya Allah luar biasa gitu ya. Tapi kalau kondisi tidak memungkinkan kan juga tidak memberatkan gitu ya. Apalagi sampai ibunya lemes, terus nanti efeknya ke sana jangan dipaksain juga. Tapi nanti ada bayar fidyah nanti sesudah bulan puasa ya dok ya. Oke, terus dok, kira-kira gimana sih dok ibu hamil dan menyusui supaya tetap fit saat berpuasa? Soalnya ada nih dok yang bertanya juga di IG, anak saya umur 42 hari, gimana ya dok puasanya supaya lancar gitu, supaya tetap bisa ngasih ASI dan gak lemes gitu dok. Ini juga ada juga yang umur 11 bulan dok, gimana tipsnya supaya puasa lebih aman gitu dok? Oke, gitu ya. Jadi ada kondisi ibu lagi hamil dan kondisi ibu lagi menyusui. Pada saat tidak berpuasa saja, kebutuhan ibu hamil dan ibu menyusui itu lebih besar kepada kebutuhan harian sebelum hamil maupun menyusui ya. Pada kondisi hamil trimester 1 tambahannya paling sekitar 100-150 kalori, yang itu bisa dengan tambahan makanan yang lebih ke sumber protein. Bukan berarti ibu hamil makan 2 kali lipat gitu ya, nasinya boleh 2 porsi gitu ya. Jangan ya dok. Jangan gitu ya. Jadi tambahannya cuma dari kebutuhan hari-hari, yang misalnya nasi, sayur, lauk pauk sehari 3 kali seperti biasanya, dengan tambahan snack yang tinggi protein. Nah, snack tinggi protein yang paling simple biasanya berupa susu. Kan sekarang sudah banyak ya susu ibu hamil gitu ya, atau bubur kacang hijau gitu ya. Juga yang tidak banyak mengandung gula ya. Gula bukan yang berlemak banyak gitu ya. Nah, itu trimester 1 cukup dengan ibaratnya simpelnya dengan tambahan 1 gelas susu. Trimester 2 dan 3 cukup dengan tambahan 2 gelas susu. Selama menyusui, pada saat bayinya masih full ASI nih, kan bayi harus full ASI sampai dengan usia 6 bulan ya. Nah, sampai usia 6 bulan ibu menyusui itu setidaknya tambahan kalorinya sekitar setara dengan 3 porsi susu, atau 2 susu, 1 kali bubur kacang hijau. Simpelnya begitu ya. Nah, jadi pada kondisi puasa maupun kondisi tidak puasa, kebutuhan itu semua harus terpenuhi gitu. Jangan kalau puasa sehingga asupan gizi ibu jadi berkurang, tentu mengaruhi kepada kebutuhan bayinya. Jadi supaya aman ibu hamil dan menyusui, tadi pertama-tama sudah kontrol dulu, periksa kondisi kesehatan ibu dan janinnya di layanan kesehatan ya sebelum puasa. Kemudian tentu kalau kita mau puasa didahului dengan sahur ya. Jadi ibu hamil maupun ibu menyusui yang kondisinya oke, aman buat puasa, itu harus sahur ya. Dan juga dikatakan oleh Rasulullah bahwa sahur itu adalah ada berkahnya di dalam sahur. Jadi jangan kita melewatkan sahur, jangan kita mau sahur. Jadi kan iya, jadi kan makan yang 3 kali sehari, paling tidak makan sahurnya itu sudah menggantikan makan pagi. Jadi lebih baik lagi sebelum waktu sahur, misalnya ibu bangun lebih awal, itu bisa makan snacknya dulu. Snacknya tadi boleh susunya dulu tuh, atau buah sama buah sepotong di jam 3 pagi misalnya kan. Nah, terus pada saat sahur makan yang lengkap. Ada makanan pokoknya, orang Indonesia paling banyak nasi. Nasi boleh diganti dengan kentang, jagung, ubi, singkong, tales ya. Ada makanan pokoknya. Ada sayurnya, paling tidak 1 mangkok kecil, dengan lauk pauk. Tentu lauk pauknya bukan cuma lauk dari nabati seperti tahu, tempe, oncom, juga perlu lauk hewani, entah telur, entah ayam, entah ikan ya. Jadi dengan nasi, sayur, lauk pauk
itu lengkap, gizi seimbang, itu aman untuk sahur. Nah setelah sahur ibu itu nanti kan berpuasa nih sepanjang hari. Lalu pada saat berpuasa kondisinya lemes, ada mual, ada muntah, sepanjang puasa itu ya jangan dipaksakan gitu ya. Tapi kalau ternyata alhamdulillah ibunya kuat nih, bisa kok dia bisa kuat dan kondisinya tidak ada hal yang membahayakan, bisa menyelesaikan sampai waktu akhir puasa, azan maghrib nih kan. Nah pada saat azan maghrib tentu tidak disarankan untuk makan yang manis-manis ya, jangan makan yang manis-manis karena jadi itu kan jatuhnya bukan manis yang berlebihan. Jadi memang ada bilang berbukalah dengan manis. Sebenarnya dari contoh dari Rasulullah pada saat buka puasa itu kita minum air dan makan buah kurma rutop, kurma muda yang banyak airnya. Jadi dalam artian kalau kita tidak ada kurma, boleh juga dengan buah yang banyak airnya. Misalnya dengan 1 potong semangka dan air putih gitu ya. Tapi kalau ingin tetap menjalankan sunnah makan kurma boleh, tapi makan kurma tidak berlebihan gitu ya. Dengan kurmanya 1 sampai, kalau kurma yang besar 1 sampai 3, kalau kurmanya kecil 1 aja. Kalau kurmanya besar kayak kurma mejol gitu ya. Kalau kurma yang kecil ya bisa sampai 3 gitu. Nah jadi tidak boleh berlebihan, jangan makan yang takjil banyak banget sore-sore menjelang buka puasa dijual itu ya, yang gorengan, yang semua yang manis-manis banget, itu akan pengaruhi nanti kondisi gula darah ibu juga bisa meningkat gitu ya. Kemudian pada saat setelah kita tadi membatalkan puasa, dengan air dan juga dengan buah yang banyak airnya, atau boleh tadi juga dengan kurma. Kemudian kan kita lanjut sholat maghrib ya. Setelah sholat maghrib tentu boleh langsung makan lengkap tadi dengan pola makan gizi seimbang. Ada nasinya, ada sayurnya, dan ada lauk pauknya ya. Kalau perlu lauk pauk hewaninya 2 gitu ya, dengan lauk nabatinya gitu ya. Ada 1 ayam pakai 1 telur gitu juga boleh ya. Kemudian setelah sholat maghrib tentu kan kita menjalani sholat maghrib, makan, kemudian sholat isya, tarawih. Nah dengan tarawih itu sudah aktivitas fisik juga buat ibu hamil dan menyusui, itu sangat bagus setelah tadi kita loading kalori yang banyak kan. Nah setelah sholat tarawih tentu lapar lagi, nah boleh lagi makan lagi sebelum tidur. Boleh makan snack, misalnya tadi susunya. Jadi pada ibu yang trimester 1 di atas trimester 1 yaitu trimester 2, 3 atau ibu menyusui bisa minum lagi susunya yang di malam hari gitu kan, dan ditambah dengan buah gitu, atau pokoknya ada 1 tambahan makanan sehingga sebenarnya kebutuhan ibu itu sehari tetap terpenuhi, tidak kurang. Kemudian itu dari makanannya, jadi pola makan gizi seimbang itu ada makanan pokok, ada sayur, ada lauk, dan snacknya bisa 3 kali ya, dengan susu atau buah, atau boleh dengan kacang-kacangan seperti bubur kacang hijau atau bubur kacang merah gitu ya. Itu sangat bagus buat ibu hamil. Hindari makanan yang manis-manis, yang goreng-goreng ya, yang minyak-minyak, karena itu membuat perut juga kembung kalau makanan yang minyak dan manis. Dan kemudian tidak disarankan ibu hamil itu mengkonsumsi makanan yang mengandung kafein seperti kopi, teh yang pekat atau coklat, karena itu membuat banyak cairan berkurang. Karena efek dari kafein itu antara lain adalah diuresis. Diuresis itu artinya banyak produksi urin keluar, sehingga bisa menyebabkan ibu hamil atau menyusui itu kurangnya cairan. Apalagi tadi kan ada yang khawatir, anak saya baru 42 hari. Tentu pada saat usia 42 hari dia perlu cukup cairan si ibu, karena kalau cairan yang diminumnya kurang, itu produksi volume ASI-nya pasti akan berkurang. Nah kalau sebaliknya, kalau tadi bayinya sudah umur 11 bulan, nah pada saat 11 bulan kan bayi sudah mendapatkan makanan pendamping ASI. Nah pada saat itu tidak perlu ASI full, jadi kan dia dapat makanan dari luar, sehingga kalau bayinya sudah 11 bulan tidak terlalu mengkhawatirkan ibunya puasa gitu. Yang krusial pada menyusui pada 6 bulan pertama, karena pada saat itu
asupan makan bayi full tergantung dari ibunya gitu ya, benar-benar full dari ASI, sehingga ibunya harus cukup makanan yang bergizi supaya kualitas ASINya bagus dan volume ASINya cukup. Jangan sampai nanti mengganggu pertumbuhan bayi, karena benar-benar bayi tergantung dari ibunya ya, itu ya. Nah, dari makanannya, dari itu kemudian tentunya minumnya, cairannya ya. Tadi supaya nggak kurang, gimana nih cairannya? Jadi minimal kan orang sehari ini rata-rata 18, kalau lagi menyusui kalau perlu sampai 10 sampai 12 gelas ya. Iya, jadi pada saat sahur misalnya 18 nih, bisa kita akalkan pada saat sahur kita tadi bangun tidur jam 3 awal langsung minum air 1 atau 2 gelas ya. Kemudian pada saat kita habis makan sahur paling tidak minum 1 gelas, itu udah 2 ya, 2 sampai 3. Kemudian pada saat kita berbuka puasa minum air 1 sampai 2 gelas. Kemudian habis kita makan lengkap minum air lagi 1 gelas. Kemudian pada saat kita habis selesai sholat isya sebelum sholat tarawih boleh minum lagi 1 gelas. Pada saat selesai sholat tarawih mau tidur bisa minum lagi 1 gelas susu dan 1 air. Jadi bisa sepanjang hari itu jangan sampai kurang cairannya karena berbahaya. Jadi makanan yang bergizi, minum yang cukup, menghindari makanan yang berbahaya, yang manis, yang goreng, yang berkafein. Ya, lebih kurang sih itu. Oke, ya mudah-mudahan sih dijawab ya dok, kayaknya udah mantap banget. Makanan minuman benar-benar dijaga. Jadi yang manis jangan terlalu manis banget juga. Kadang-kadang kan kita udah pengennya yang manis, toto bubur kacang hijaunya dibikin manis banget gitu ya. Masalah yang jualan banyak kan begitu menggoda. Terus dibeli kan. Nah, itu jadi kita tetap jangan sampai puasa terus jadinya malah bukannya sehat malah jadi tambah penyakit, karena ibu hamil gampang sekali, rentan sekali kadar gula darahnya meningkat. Jadi jangan mengkonsumsi makanan yang manis-manis juga, yang kue-kue, bolu terlalu banyak gitu ya, itu tidak direkomendasikan. Goda banget emang bulan puasa tuh kayak banyak buah, es buah gitu, kayaknya warnanya bagus, cakep gitu. Iya, manisnya tahu-tahu tuh gitu. Dan nanti harus diperhatikan lagi pasca Ramadan. Pada saat pasca Ramadan itu hari raya itu yang sebelumnya kita sudah bagus pola makannya, tiba-tiba hari raya begitu banyak asupan makan yang masuk sehingga yang tadinya sudah aman bagus metabolismenya begitu itu langsung kacau. Makanya kan kita selanjutnya kan setelah hari raya diminta untuk puasa itu kan. Nah, itu juga meredakan kondisi yang kacau di 2 hari raya itu. Dok, kira-kira makasih dok ininya jawabannya mantap banget itu. Terus ini dok, kira-kira mitos apa fakta sih dok kalau bahwa ibu menyusui itu akan merasakan puasa yang kayaknya lebih berat gitu dibanding sama yang nggak hamil, nggak menyusui gitu dok? Dan mitos seperti gimana tuh dok? Tergantung dari ibunya sendiri sih. Ada yang ibu itu kondisinya tergantung juga ini kan. Pada saat puasa kita bukan cuma puasa untuk makan, tidak minum, tapi juga puasa untuk emosi, hawa nafsu gitu kan. Nah, jadi memang apa tadi ibu lebih merasa berat gitu dok, kayaknya ibu menyusui ibu berat banget nih kayaknya puasa. Iya, ada ibu berasa hamilnya itu begitu membebani yang sama dirinya sehingga aduh udah deh saya nggak sanggup deh. Ya kalau ibu memang tidak merasa tidak sanggup ya kan bisa saja tidak puasa, nanti belakangannya boleh puasanya dikodok atau kalau nggak mampu juga perlu untuk bayar fidyah gitu kan. Ibu menyusui juga gitu, menyusui sampai anaknya 6 bulan ya. Kan kalau nanti anaknya udah di atas 6 bulan masih sempat sebelum lebaran yang berikutnya bisa puasa lagi. Gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya sih nggak mitos juga ya dok ya sebenarnya. Enggak, cuma perasaan aja rasanya. Aduh saya nggak bisa deh gitu. Tapi bahkan sebaliknya ada yang kondisinya juga sudah membahayakan tapi kekeh saya bisa atau bahkan dia nggak sahur saya juga kuat, saya nggak usah sahur saya juga kuat. Nah itu nggak boleh. Kalau ibu hamil dan menyusui pingin puasa harus sahur. Karena banyak tuh yang merasa saya nggak sahur juga kuat kok, saya bisa. Nah itu yang hati-hati nanti ke bayinya. Jadi kalau ibu hamil dan menyusui kondisi fit, puasa dengan cara yang benar, sahurnya sama berbukanya dengan makanan yang sehat, minum yang cukup,
insya Allah aman. Oke. Ya jadi itu memang ya antara memang mitos sih ya. Karena itu ada di pikiran aja. Udah deh. Ya, Dok, ya. Iya, saya disuruhin nih. Gimana sih mau puasa? Itu jadi perasaan aja. Jadi sebenarnya ada beberapa penelitian juga sudah melihat, sudah meta analisis. Jadi penelitian-penelitian banyak disimpulkan memang sebenarnya secara umum kondisi hamil dan menyusui kalau berpuasa itu tidak terlalu mempengaruhi kondisi membebani ke janinnya tadi, asal dengan benar dan kondisi ibu sudah aman setelah konsultasi ke layanan kesehatan. Terus Dok, kira-kira ada nggak sih manfaatnya Dok buat ibu-ibu yang menyusui Dok? Sebenarnya ibu menyusui itu ada nggak sih manfaatnya gitu? Puasa. Manfaat puasa. Ya. Ibu-ibu yang menyusui Dok. Tentu ada manfaatnya ya. Ada manfaatnya, puasa itu tetap ada manfaatnya kan. Dengan puasa itu kita bukan cuma menjaga untuk tidak makan tidak minum, tapi juga menjaga hawa nafsu. Karena dengan kita manajemen emosi yang lebih baik selama berpuasa itu, lebih menahan hawa nafsu, menjaga supaya tidak emosi meletup-letup, itu juga baik untuk asinya. Karena produksi ASI dipengaruhi juga oleh emosi ibu. Ibu yang begitu emosi yang sangat sedih atau sangat emosi, sangat perasaannya terlalu stres banget, itu bisa menyebabkan produksi ASInya berkurang. Kalau si ibu enjoy, happy, produksi ASInya juga lebih lancar. Jadi manfaatnya sih itu ya, tapi tetap ibu harus kalau lagi menyusui, apalagi di 6 bulan pertama menyusui, bayinya masih 6 bulan pertama, itu minumnya nggak boleh kurang. 10-12 gelas sehari harus masuk. Kalau nggak bisa nggak bagus nanti jadinya produksinya. Jadi harus enjoy juga ya Dok ya. Iya. Jangan puasa kayaknya berat banget gitu ya. Manfaat itu pasti ada manfaatnya. Dan juga metabolisme juga lebih baik, lebih teratur. Asal itu tadi, jangan kurang kalorinya, jangan kurang zat gizinya, jangan kurang cairannya. Iya. Berarti benar ya Dok, kalau ASI itu bakalan berkurang nutrisinya kalau berpuasa. Jadi kayaknya gimana Dok? Bisa saja terjadi. Bisa. Ya tadi kalau misalnya ibunya saya nggak usah sahur, saya kuat, nggak sahur juga bisa. Tuh. Nah, nanti bisa jadi asupannya kurang, atau pas pada puasa pagi makannya belum selera makan sahur, jadi makannya cuman roti, cuman kue gitu kan. Nanti buka puasa makannya yang gorengan, yang semua yang manis-manis. Akhirnya nanti asupan seratnya, asupan zat-zat gizinya, termasuk asupan proteinnya, vitamin mineral yang dibutuhkan untuk di dalam ASI supaya bagus komposisinya itu bisa berkurang. Komposisi ASI itu dipengaruhi juga dengan asupan makanan dan minuman ibu. Jadi tentu kalau asupan makanan dan minuman ibunya kurang sehat, tentu mempengaruhi kualitas ASInya. Jadi gimana si bayinya mau tumbuh dengan optimal kalau ibunya makannya cuma karbo aja sama lemak yang banyak misalnya, proteinnya kurang gitu ya, tentu tidak baik itu pertumbuhan bayi. Berarti nggak bisa asal-asalan juga ya Dok ya. Betul banget. Jadi ibu hamil apalagi, ibu menyusui apalagi gitu ya. Kalau misalnya emang niat puasa, diatur benar-benar ya. Jadi nggak cuma sekedar pengen puasa doang terus sahur terus bukanya juga asal-asalan ya Dok ya. Karena kan kita mikirin juga yang ada di janin buat anaknya, terus buat yang dede kecilnya, buat yang menyusui gitu ya Dok. Betul banget Mbak. Ya, jadi benar-benar harus diatur banget gitu. Tadi Dokter Ika udah jelasin dulu. Mantap banget ya Dok obrolannya hari ini ya Dok ya. Ini udah selesai nih. Udah selesai pertanyaannya. Kayaknya udah banyak banget nih yang dokter. Saya boleh nggak nyelipin dikit pantun? Apa Dok? Boleh banget Dok. Ya. Boleh banget, silakan Dokter. Pantun silakan. Sahabat Budi Kemuliaan sekalian, pergi belanja ke Tanah Abang. Cakep. Beli baju dan bahan-bahan. Cakep. Selalu ingat pola makan gizi seimbang supaya selalu sehat. Sahabat Budi Kemuliaan. Terima kasih Dokter. Mantap banget dah. Mudah-mudahan lancar puasanya ya. Amin ya Allah. Terima kasih Dokter.
Semoga apa yang kita obrolin ya dok nih, alhamdulillah ya, bincang-bincang kali ini semoga penjelasan dari dokter, tips juga dari dokter, jadi ilmu dan informasi yang bermanfaat buat sahabat Budi Kemuliaan semuanya nih dok, terutama buat ibu hamil dan menyusui untuk persiapan menghadapi Ramadan nanti ya dok ya. Semoga puasanya kita semua aman dan lancar. Amin amin amin. Nah, untuk sahabat Budi Kemuliaan yang ingin konsultasi juga mengenai seputar gizi dengan Dokter Inka Nila Wardani, spesialis gizi klinik, bisa lihat nanti di bawah ini ada jadwal praktek dan teman-teman bisa langsung menghubungi customer service ya dok ya. Nanti bisa lihat di sini ya jadwal prakteknya. Oke, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih ya dok ke atas informasi dan materi yang diberikan hari ini yang sangat bermanfaat, dan kami ucapkan juga terima kasih kepada para sahabat Budi Kemuliaan yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir, dan kami mengingatkan juga untuk tetap mengikuti podcast kita selanjutnya dengan materi-materi yang lainnya. Oke, terima kasih banyak Dokter Inka sekali lagi. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih banyak. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.